kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga secara terminologi kata demokrasi itu secara sederhana ya, dari segi kata, akar kata bisa diterjemahkan sebagai pemerintahan rakyat, kekuasaan rakyat. Nah, banyak pendefinisian tentang kata demokrasi. Ada yang mendefinisikan demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat, kekuatan rakyat, pemerintahan rakyat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu kata demokrasi. Nah, dalam catatan sejarah purba kunonya, kata demokrasi di negara Latin Yunani itu sudah menggunakan kata demokrasi itu sebagai bagian dari tata sistem pelaksanaan pemerintahan. Nah, di mana kata demokrasi itu dimulai ketika masyarakat Yunani, ya, masyarakat Yunani atau kerajaan, ya tidak disebut kerajaan tetapi mereka sebut sebagai negara atau state, itu berkumpul di suatu tempat. Ya, kemudian setiap orang atau siapa saja itu diberikan kesempatan untuk naik ke mimbar atau ke podium berpidato. Nah, orang yang pandai berpidato, menarik simpati rakyat, pandai menyampaikan gagasan-gagasan seputar pelaksanaan pemerintahan, dia yang akan dipilih menjadi raja ya, atau presiden pada masa ini. Ya, di mana dahulu itu semua negara atau kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang dimana pergantiannya itu secara turun-temurun ya, melalui garis keturunan darah, melalui aklamasi penunjukan. Nah, di Yunani itu sudah menggunakan konsep demokrasi di mana yang menjadi pemimpin atau yang disebut raja atau king di sana itu tidak bersumber dari raja dan keturunannya. Ya, disebut raja tetapi tidak bersumber dari garis keturunan tetapi bersumber dari masyarakat. Jadi setiap orang siapa saja diberikan kesempatan berdiri berbicara di atas podium atau mimbar, kemudian menyampaikan semua gagasan, aspirasi, ya, konsep tata laksana pemerintahan yang mereka ketahui dan kuasai. Nah, orang yang pandai berbicara, beretorika, menarik simpati rakyat, dianggap cakap dari segi penampilan, cara berbicara, kewibawaan, itu yang akan diangkat menjadi raja atau pemimpin atau presiden pada masa sekarang. Nah, itu yang mereka kenal dengan demokrasi. Artinya ada unsur kekuasaan rakyat di dalamnya, ada kata demos. Jadi kata demokrasi itu ruhnya adalah keikutsertaan rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi berbicara tentang demokrasi, konstitusi yang tadi di kelas, itu semua yang berkaitan dengan tata laksana pemerintahan. Nah, dalam catatan sejarahnya, kata demokrasi itu adalah satu dari 6 tata sistem pelaksanaan pemerintahan. Jadi demokrasi itu bagian dari tata laksana pemerintahan. Nah, di mana dahulu selain dari kata demokrasi itu ada sistem pemerintahan lain. Jadi di samping demokrasi ada tata sistem pemerintahan lainnya, ataukah demokrasi itu satu dari 6 tata sistem pelaksanaan pemerintahan. Dalam teorinya pertama ada yang disebut monarki, asal kata mono dan arsi. Ya, mono itu satu, arsi artinya kekuasaan. Nah, ini monarki itu dalam zaman sekarang itu diterjemahkan sebagai kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan. Monarki itu adalah sistem pemerintahan yang dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang yang berkuasa mutlak dalam suatu wilayah negara. Jadi ketika kekuasaan itu diambil alih oleh satu orang atau dikendalikan oleh satu orang, itu bentuk monarki atau kerajaan. Nah, suatu ketika apa itu bunyi-bunyi noise? Coba dijaga dulu noise-nya yang baru join apa. Coba perhatikan speakernya karena mengganggu ya. Noise-nya. Terus game-nya dinyalakan. Nah, monarki, setelah monarki ada namanya tirani, ada namanya oligarki, ada namanya aristokrasi, ada namanya polisea, ada namanya demokrasi. Jadi ada 6. Monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, polisea, dan demokrasi. Nah, saya akan bahas satu persatu dari teori-teori klasik tentang tata laksana pemerintahan ya, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin, kebijakan, ya pergantian masa atau kepemimpinan.
dalam suatu wilayah negara atau kerajaan. Nah, monarki ini adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang oleh yang satu orang berkuasa yang berkuasa dalam itu suaranya kayak berdengung. Halo, kedengaran suara saya? Iya, Pak. Oh iya ya, oke. Speakernya di off kan dulu, coba dicek karena kuliahnya nanti terpotong-potong, terputus-putus. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ada tadi yang masuk kayak berdesing sekali tuh. Tidak ada gambarnya yang lain. Coba dinyalakan dulu timnya. Nah, yang setelah monarki ada yang namanya tirani. Tirani itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang juga dipegang oleh satu orang berkuasa mutlak dalam suatu negara. Ya, namun dalam melaksanakan pemerintahan, eh, semua pelaksanaan pemerintahan itu diselenggarakan secara tangan besi atau otoriter atau diktator. Ya, jadi suatu ketika sistem monarki ini dalam teori pelaksanaan pemerintahan klasik atau kuno, ini adalah bentuk pemerintahan yang bagus, monarki atau kerajaan. Suatu ketika sistem kerajaan ini ketika mengalami kemunduran atau kemerosotan, maka dia digantikan sistem lainnya. Ya, namanya tirani. Jadi tirani itu adalah sistem pemerintahan yang dipegang satu orang, namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut itu berlaku secara lalim, kejam. Ya, kata tiran, ya kejaman, otoriter, anti kritik. Ya, itu sistem pemerintahan tirani. Karena memang dalam teorinya masyarakat Yunani kuno itu tidak suka sistem pemerintahan kerajaan karena dianggap seorang raja itu tidak akan menurunkan generasi yang bagus. Ya, karena sang putra mahkota atau sang pangeran itu hidup bergelimpangan harta, tidak merasakan kemiskinan, kesusahan, segala macam. Semua serba ada, semua serba praktis. Itu tidak menjadikan individu tersebut menjadi individu yang kuat. Ya, sama seperti orang tua kita kalau kaya raya ya, maka keahlian kita itu hampir tidak ada. Ya, biar keran di rumah kita rusak, ya, patah, kita tidak tahu mau ganti seperti apa selain panggil tukang. Seperti itu. Tapi kalau ekonomi kita tidak bagus, maka kebanyakan kita kerjakan sendiri. Ada yang punya sepeda motor sini suka ganti rantainya sendiri, bersihkan sendiri. Ya, itu karena orang tua tidak bersumber dari orang yang ini ya, yang berkecukupan lebih. Ya. Jadi rata-rata dia kerjakan sendiri. Kalau orang tuanya kaya raya ya motornya buntu-buntu sedikit langsung ganti motor baru, tidak usah diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi sistem kerajaan seorang raja itu rata-rata melahirkan generasi yang tidak bagus, tidak sekuat ayahnya, tidak sekuat sang raja sebelumnya. Nah, maka sistem seperti itu dianggap buruk. Ya harus berdasarkan pemilihan dari rakyat. Jadi siapa yang kuat, siapa yang pintar, siapa yang cerdas itu yang diangkat menjadi pemimpin. Setelah diganti dengan yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, maka negaranya itu tambah maju, tambah maju, tambah maju. Seperti itu. Nah, sistem tirani ini adalah sistem yang buruk dalam tata sistem pelaksanaan pemerintahan, di mana tirani itu pemegang kekuasaan dalam suatu negara itu satu orang. Ya. Namun bertindak lalim, zalim, ataukah bertangan besi, anti kritik atau otoriter. Nah, sistem monarki sekalipun pelaksanaan pemerintahan itu diselenggarakan oleh satu orang, tetapi tujuan-tujuan kebernegaraannya itu tetap ditujukan untuk rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi seorang raja, sekalipun dia pemimpin tunggal dalam suatu negara, pengambilan keputusan segala macam, tetap tujuan-tujuan kebernegaraannya itu adalah tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi kalau tirani, sistem pemerintahan tirani itu adalah tujuan-tujuan kebernegaraan itu adalah untuk kesejahteraan, kekayaan, kemewahan sang raja dan keturunannya. Itu sistem sistem tirani. Jadi kalau ada pemimpin yang diutamakan adalah
kekuasaannya, keluarganya. Jadi tujuan-tujuan bernegara itu adalah untuk keluarganya, pribadinya, kekuasaannya. Itu adalah sistem tirani yang anti kritik, anti anti kritik ya, ya, mengekang penduduknya secara keras, kejam. Ya, ya. Sumber kekayaan negara itu khusus untuk keluarganya. Itu sistem tirani, kepentingan pribadi. Nah, suatu ketika sistem tirani ini digantikan dengan sistem lainnya yang lebih bagus, namanya sistem aristokrasi. Nah, ini yang sering kalian dengar kata aristokrasi. Nah, aristokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang yang bersumber dari kalangan cendekiawan, ya, saintis, intelektual, atau para sarjana atau skular ya, yang mengetahui tentang keilmuan bidang pelaksanaan pemerintahan, ya, karena semua keilmuan semua bidang itu ada keilmuannya, ya, tidak semua orang ahli di bidang segala hal, ya. Magister of Science, master segala ilmu. Ya, ya, master pasti di ilmunya masing-masing, ya, tidak mungkin di semua ilmu. Nah, sistem aristokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang bagus, sama dengan kata monarki. Nah, ketika suatu negara itu dipimpin oleh sekelompok orang, mungkin kalau zaman sekarang kita translate menjadi sistem kepartaian, ya, karena kata kelompok itu merefer kepada partai, partai itu merefer kepada kelompok. Nah, dipimpin oleh orang-orang cerdas, pintar, maka ini adalah bentuk pemerintahan aristokrasi. Mungkin negara kita pernah berada pada tataran ini, mungkin pada masa Indonesia mula-mula, karena pemimpin kita pada waktu itu semuanya sarjana, skular. Mister Ahmad Subidjo, Mister Muhammad Yamin. Mister itu sarjana, ya, ishas kalau sekarang. Magister Van der Rechten, IR Soekarno, sekarang ST. Ya. Di mana ketika itu adalah titel tertinggi, tidak ada lagi di atasnya. Sementara 90% penduduk Indonesia pada waktu itu, 98% itu masih dalam keadaan buta huruf, ya, buta pemerintahan, buta politik, ya, segala macam. Cuma dibekali ilmu-ilmu religius dalam jumlah yang cukup. Ya. Tetapi ilmu politik, ilmu pemerintahan itu masih kurang. Ya. Bahkan masih banyak yang buta huruf pada waktu itu, ya, zaman Soekarno. Kemudian yang memimpin negara kita orang cerdas semua. Ya, jadi saking pintarnya, coba bandingkan Soekarno dengan pemimpin negara lainnya di tahun 1945. Siapa yang sudah dapat gelar titel sarjana atau skular, ya, mampu membentuk gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, semua digagas oleh Soekarno. Soekarno itu tokoh dunia, membendung terjadinya peran dunia ketiga pada waktu itu yang sudah terbagi antara blok barat dan blok timur. Seluruh wilayah Eropa Barat masuk ke blok barat, seluruh Eropa Timur dan Uni Soviet persemakmurannya masuk di blok timur. Masing-masing punya fakta pertahanan, satu Warsawa, satu NATO. Warsawa sudah hilang, tinggal NATO yang sampai sekarang masih ada. Nah, Indonesia ketika itu Soekarno membentuk gerakan non-blok. Ya, dia gabung antara negara Asia dan Afrika untuk tidak memihak kedua blok tersebut supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, ya. Nah, karena pemimpin kita memang cerdas, pintar. Nah, itu yang paling bagus dalam sistem pelaksanaan pemerintahan, memilih pemimpin itu yang paling tinggi sekolahnya, yang paling pintar, yang paling pandai berbicara, tidak ada gugupnya, paling banyak menguasai bahasa asing, itu cocok. Ya. Lebih bagus lagi kalau ilmunya ilmu pemerintahan, ya, karena teknik bisa, kedokteran bisa, agar pertanian bisa, kehutanan bisa, tetapi tidak sebagus dengan yang menekuni memang bidang-bidang ilmu sosial, utamanya ilmu sosial politik dan pemerintahan. Itu dianggap lebih mumpuni, ya, karena mengkaji terus bidang-bidang pemerintahan. Nah, suatu ketika sistem aristokrasi ini mundur, hancur, ya, bahkan deklarasi Juanda itu digagas negara kita, ya, dalam kabinet Juanda yang menentukan apa hukum laut internasional, ya, luas wilayah daratan kita, laut kita itu luas karena yang menggagas negara kita memang. Jadi ujung terluar negara kita itu untuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial 24 mil laut, laut zona tambahan itu diukur dari pulau terluar di negara kita.
Ada yang lebih luar dari Natuna, maka dari Natuna itu keluar ditambah 24 mil, ditambah 200 mil zona ekonomi eksklusif, ya, ditambah zona tambahan. Itulah baru masuk ke lautan internasional. Jadi bukan langsung tapal batas dari Pulau Kalimantan, Sumatera itu menjadi batas wilayah Indonesia. Tidak, dihitung dari pulau terluar. Ditambah laut teritorial ditambah 12 mil, ditambah 24 mil, ditambah 200 mil. Ya, seperti itu. Jadi luas sekali wilayah laut kita. Dan itu berlaku di semua negara-negara kontinental ya, atau negara kepulauan. Masuk Filipina, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, ketika sistem aristokrasi ini mundur atau hancur runtuh, maka dia digantikan sistem oligarki. Ini yang paling sering muncul di sosial media, perbincangan di media cetak elektronik. Oligarki itu adalah sistem pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang, mungkin sama kepartaian juga pada masa sekarang. Namun pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang kaya atau hartawan atau pengusaha atau priai atau borjuis. Nah, ketika dalam suatu negara pelaksanaan pemerintahan atau pengambilan keputusan atau suara itu dipegang oleh kelompok orang yang bersumber dari orang-orang kaya atau hartawan di suatu negara, itu dianggap sistem pemerintahan oligarki. Itu tidak bisa kita elakkan. Semua petinggi-petinggi kepartaian kita rata-rata dari kalangan pengusaha dan orang-orang terkaya di Indonesia. Bukan tidak boleh orang kaya memimpin Indonesia, tetapi dalam teorinya itu sesuatu yang buruk. Harus diberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang pemerintahan atau secara aristokrasi, harus yang paling cerdas di antara kita, yang paling tinggi sekolahnya. Kalau ada S1 ya ambil yang S2, kalau ada S2 ambil yang S3. Ya, kalau ada jabatan fungsional profesor itu cocok jadi presiden di Indonesia. Ya, jangan ya lulusan SMA atau kalau lulusan SD SMP. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi itu tidak aristokrat. Ya, menjadikan para pengusaha sebagai pemimpin negara kita itu juga boleh, tetapi tidak aristokrat. Itu dianggap kemunduran dalam tata sistem pelaksanaan pemerintahan. Harus memang cendekiawan, saintis atau skular. Ya, bagus itu para intelektual dijadikan pemimpin atau menteri ya. Atau paling tidak menempatkan orang itu sesuai dengan job deskripsinya. Jangan menteri, jangan sarjana hukum dijadikan menteri pertanian, kehutanan misalnya. Ya, harus sesuai bidangnya. Bidang hukum ya hukum, bidang keteknik sipilan di bidang keteknik sipilan. Dijadikan menteri di situ. Sarjana teknik sipil dijadikan menteri pekerjaan umum. Dokter dijadikan menteri kesehatan dan seterusnya. Jangan dibalik-balik. Sarjana kehutanan dijadikan menteri kelautan. Sarjana agama dijadikan menteri komunikasi. Sarjana pertanian dijadikan menteri agama. Itu kan tidak nyambung. Itu dianggap tidak aristokrasi dalam bahasa ilmiahnya. Harus aristokrat. Nah, oligarki ini ada suatu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang bersumber dari orang-orang kaya atau borjuis dalam satu wilayah negara. Nah, kemudian yang kelima, ketika oligarki ini mengalami kemunduran, maka digantikan dengan sistem polisea. Ya, tulisannya politea. Nah, polisea ini adalah pemerintahan yang bersumber dari semua orang atau rakyat. Ya, sama dengan demokrasi bersumber dari rakyat. Namun polisea ini adalah pemerintah yang bersumber dari rakyat, tetapi diberikan batas-batas atau kriteria yang ketat, sehingga bisa diangkat menjadi suatu pemimpin yang melaksanakan pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu negara. Jadi harus yang paling pintar, dibuat syarat yang paling sulit. Ya, syarat jadi presiden minimal S3. Yang kedua, tidak menerima gaji selama jadi presiden, seperti itu. Yang paling menguasai banyak bahasa asing, yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling berwibawa, usianya yang paling matang ya. Jangan yang anak-anak ya lulusan SMA dijadikan presiden. Ya, karena temperamen emosionalnya mungkin masih tinggi ya. Ya, seperti itu. Nah, sistem apa polisia. Jadi polisia itu adalah pemerintah yang bersumber dari semua orang atau rakyat. Jadi monarki, tirani itu bersumber dari satu orang
aristokrasi dan oligarki itu bersumber dari sekelompok orang, sedangkan polisia ini bersumber dari semua orang. Nah, setelah polisia ada juga namanya sistem pemerintahan yang keenam, namanya demokrasi. Ya, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang bersumber dari semua orang tanpa memperdulikan ya, orang tersebut, kemampuan, kapabilitas orang tersebut. Yang jelas dipilih oleh rakyat, maka dia jadi presiden. Tidak peduli dia mau sarjana, dia mau pintar, dia mau buta huruf. Ya. Yang penting dipilih rakyat, titik, selesai. Itu sistem demokrasi. Nah, dalam teori purbanya, demokrasi itu adalah bentuk kemunduran dari sistem polisial. Jadi polisi itu bersumber dari rakyat, tetapi dibatasi dengan kriteria-kriteria yang berat, yang sulit. Ya. Bagusnya calon presiden itu berdebat dengan penduduk pasar, berdebat dengan para akademisi, ya seperti itu. Debat langsung, tanpa disetting apa segala macam. Baru ketahuan kemampuan kapabilitinya. Itu yang cocok menjadi pemimpin, termasuk di negara kita. Yang paling bagus itu adalah yang pendidikannya bagus, tentu saja. Yang berani, pandai berbicara, tidak menggunakan translator dan lain sebagainya. Jadi sistem pemerintahan di dunia itu ada 6, dia berputar, patah tumbuh silih berganti: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, polisia, dan demokrasi. Dan ketika demokrasi ini tumbang, hancur di negara kita, pasti dia akan kembali ke bentuk bangunan yang pertama, namanya monarki atau kerajaan. Dulu negara kita negara kerajaan semua, berganti menjadi sistem demokrasi. Seperti itu. Karena adanya penjajahan ya, kalau sistem kerajaan kita kebanyakan berkelompok. Ya. Kalau sistem pemerintahan demokrasi semua rata-rata bersatu. Nah, lanjut lagi pembahasan tentang demokrasi. Jadi demokrasi itu diselenggarakan dengan 2 hal. Ada yang demokrasi absolut, totalitas, ada juga demokrasi yang sifatnya parsial atau setengah-setengah. Demokrasi absolut itu rata-rata ditemukan pada negara-negara dengan bentuk republik, pemerintahan rakyat. Sedangkan monarki absolut itu rata-rata ada pada negara dengan bentuk kerajaan. Nah, demokrasi absolut totalitas itu adalah demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat secara menyeluruh. 100% semuanya bersumber dari rakyat pengambilan keputusan. Sehingga kepala negara, kepala pemerintahan, semuanya bersumber dari rakyat, dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Semuanya dari rakyat. Sedangkan demokrasi parsial itu demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, itu cuma separuh. Separuhnya tetap dipegang oleh sang raja selaku pemilik negara. Di mana kepala negara... Apa itu ganggu-ganggu? Ada noise ya. Di mana kepala negara itu bersumber dari raja dan keturunannya, dipilih melalui penunjukan atau aklamasi, sedangkan kepala pemerintahan itu dipilih dari rakyat. Jadi semua negara kerajaan di dunia dewasa ini semua menggunakan konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat. Namun ada yang absolut, ada yang parsial, seperti di Malaysia, negara kerajaan di Raja Malaysia. Tetap ada demokrasi di sana, tetap ada namanya pemilihan umum, tetap ada partai politik, tetap ada kampanye. Ya, namun sebatas pemilihan kepala pemerintahan atau eksekutif atau perdana menteri. Ya, sedangkan sang raja itu dipilih melalui garis keturunan darah, melalui aklamasi atau penunjukan. Ya, di Arab Saudi menggunakan sistem konstitusional ya, demokrasi konstitusional. Ya, jadi di sana sekalipun bentuk kerajaan, ya, tetapi pengangkatan putra mahkotanya itu tidak langsung dari raja ke anak. Ya, selama si pangeran itu masih punya derajat yang lebih tinggi di atasnya, maka dia terhalang untuk menjadi raja. Karena kerajaan itu bersumber dari kakek nenek ya. Jadi, contoh Anda, orang tua Anda itu raja. Ya, Anda tidak langsung jadi raja selama Anda masih punya paman. Jadi paman dulu, paman kalian dulu baru bisa jadi raja, baru kalian bisa. Itu sistem konstitusional. Dia monarki, tetapi ada konstitusionalnya, ada aturan-aturannya memang. Tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk sang raja itu sendiri. Ya, di Inggris juga seperti itu sistem kerajaan. Ya, di negara lain juga ya.
Norwegia, Finlandia, ya, negara ke Jepang, ya tetap ada demokrasi di sana, ada kekuasaan rakyat, namun sebatas pemilihan kepala pemerintahan atau eksekutif atau perdana menteri. Jadi jangan tanyakan lagi yang mana tinggi pangkatnya, kepala pemerintahan ataukah kepala negara, ya presiden atau perdana menteri. Jelasan raja yang paling tinggi kekuasaannya. Jadi kedudukan, sedangkan di negara kita termasuk di Amerika Serikat itu menggunakan sistem demokrasi absolut. Jadi kepala negara, presiden itu melaksanakan fungsi kepala negara pun melaksanakan fungsi kepala pemerintahan. Dia menyatu. Ya, jadi kedudukan presiden kita sama derajatnya dengan kedudukan sang raja di negara-negara kerajaan. Ya, sedangkan perdana menteri itu di bawah kekuasaan sang raja, ya. Tidak sepadan dengan presiden di negara kita untuk perdana menteri. Dia sepadan dengan raja. Karena dia pengambilan keputusan tertinggi. Nah, itu tata sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, lanjut lagi, jadi kata demokrasi itu ruhnya adalah seperti tadi yang saya kemukakan, adalah keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Tanpa adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, baik secara absolut maupun parsial, maka tidak bisa disebut sebagai demokrasi atau pemerintahan rakyat. Nah, pelaksanaan demokrasi di negara kita itu dilaksanakan dalam berbagai hal. Semua hal di negara kita itu harus berdasarkan persetujuan rakyat. Ya, seperti itu. Contoh penerimaan mahasiswa baru yang akan datang, ya, itu harus melalui mekanisme demokrasi. Tidak boleh kampus yang menunjuk si A, si B yang menjadi mahasiswa, harus melalui seleksi. Ya, SMPTN, SPMB, UMPTN, ya, apapun namanya, yang jelas semua itu diberikan kesempatan yang sama secara adil. Anda bisa ikut, saya juga bisa ikut. Ya, seperti itu demokrasi, ada keikutsertaan rakyat. Kemudian penerimaan pegawai juga harus melalui pintu seleksi CPNS. Anda bisa ikut, saya bisa ikut. Tidak boleh berdasarkan penunjukan, ya, dari kalangan tertentu atau golongan tertentu saja yang bisa. Itu melanggar prinsip demokrasi yang berlaku di negara kita. Kata demokrasi itu sekalipun berasal dari bahasa asing, tetapi dalam Pancasila kita itu adalah translate dari sila keempat, kerakyatan. Itulah demokrasi di Indonesia. Semuanya itu harus atas kehendak rakyat, keputusan rakyat. Ya, termasuk pula pengadaan barang dan jasa di negara kita, ya, di kampus kita, di lingkungan kita. Itu harus menggunakan prinsip-prinsip demokrasi atau keikutsertaan rakyat di dalamnya. Pengadaan barang dan jasa, pendirian bangunan, pengadaan LCD, pengadaan AC, segala macam papan tulis, itu tidak boleh ditunjuk perusahaan kaya. Kan tidak boleh, harus melalui mekanisme tender. Tender itu bagian dari demokrasi. Anda bisa ikut, saya juga bisa ikut. Semua orang bisa ikut. Pelepasan aset negara juga itu harus melalui lelang. Tidak boleh diserahkan si A, si B. Harus dilelang juga. Itu bagian dari demokrasi, tender dan lelang. Jadi semua orang bisa ikut di dalamnya, partisipasi. Tanpa ada sistem seperti itu, maka itu sesuatu yang terlarang di negara kita. Makanya semua proyek-proyek pelaksanaan negara itu semua lewat tender semua. Karena kalau tidak lewat tender, melanggar prinsip demokrasi. Semua orang harus bisa berpartisipasi di dalamnya, ikut serta. Karena negara kita bukan negara kerajaan, bukan negara kekuasaan, tetapi negara berkerakyatan, ya. Jadi kekuasaan itu adalah milik rakyat, milik bersama. Ya, milik Anda, milik saya juga. Tidak boleh saya sendiri atau Anda sendiri. Nah, itu bagian dari tata contoh-contoh penerapan sistem demokrasi. Ya, termasuk pula dalam pemilihan ketua kelas. Itu prinsip demokrasinya, ya tentu saja tidak boleh ditunjuk oleh sang dosen. Mencalonkan boleh, tetapi tidak boleh ditunjuk. Harus semua kelas yang memilih. Ya, tidak peduli agamanya, rasnya, kelaminnya. Yang jelas dipilih, langsung naik. Seperti itu. Itu prinsip demokrasi. Ya, artinya semua ikut serta di dalamnya. Sudah diatur memang kalau terjadi deadlock, ya, maka diadakan voting. Bagaimana kalau votingnya juga imbang suaranya? Itu yang belum diatur, ya, kalau terjadi suara imbang. Mau putaran kedua juga sama gitu hasilnya. Seperti itu.
Lanjut lagi. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mungkin saya terlalu cepat, terlalu ini, terlalu lincah berbicara. Silahkan bertanya. Sempat ada yang menanyakan tentang demokrasi. Dalam catatan sejarahnya juga ada yang menuliskan bahwa demokrasi itu bagian dari sistem liberalisme. Liberalisme memang betul, karena liberalisme itu memuat tentang demokrasi. Pemerintah yang ideal dalam pandangan liberalisme itu adalah demokrasi, tidak boleh sistem kerajaan atau lainnya. Muatan liberalisme itu adalah demokrasi, humanity, equality, egality, liberality atau kebebasan. Muatan-muatan liberalisme. Negara kita condong ke liberalisme, ya tentu saja pasti condong ke situ ya. Sampai sini ada pertanyaan pembahasan tentang. Kalau tidak ada, saya yang tanya satu-satu saja. Bagus. Silahkan dinaikkan kertasnya, silahkan dicatat soalnya. Saya akan berikan soal UTS karena nilai UTS belum saya isi untuk kelas ini kayaknya. Oke, bisa saya mulai? Silahkan kalian kerjakan sampai besok waktunya. Ya, karena onset di kampus biasanya nilainya tidak sebagus kalau diadakan online. Online kalian bisa saling bekerja sama dengan teman kalian, saling bantu-membantu. Karena tujuan dari pelaksanaan ujian itu salah satunya itu bukan untuk pintar-pintaran siapa yang duluan, siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu, siapa yang cepat, siapa yang duluan, tetapi adalah transfer knowledge atau pengetahuan. Jadi bagusnya itu hasil-hasil ujian itu dibahas memang di kelas. Dijawab bersama oleh pengajar. Oke, bisa saya mulai. Silahkan naikkan kertasnya. Saya akan bacakan soal. Oke, bisa? Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, ya Pak. silahkan Bisa, dicatat Pak. ya. Ya, oke. Silahkan di hasilnya itu difoto, kemudian di Japri ya. Tidak usah di PDF-kan, foto biasa saja. Silahkan tulis soal nomor satu. Soal nomor satu. eh, soal nomor satu. Sebutkan 4 hal yang menjadi identitas nasional negara kita beserta larangannya yang Anda ketahui. Soal nomor 2, bedakan antara penduduk dan warga negara. Bedakan antara penduduk dan warga negara. Bedakan antara penduduk dan warga negara. Soal nomor 3, jelaskan asas-asas yang menentukan status-status kewarganegaraan seseorang. Jelaskan asas-asas yang menentukan status-status kewarganegaraan seseorang. Jelaskan asas-asas yang menentukan status-status kewarganegaraan seseorang. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Kepada daerah. Ya, soal nomor 5. Soal nomor 5. Jelaskan syarat-syarat terbentuknya negara. Cuma itu ya. Soal nomor 5, jelaskan syarat-syarat terbentuknya negara. Oke, silahkan dikerjakan sampai besok jam 12 malam. Kalian boleh saling bekerja sama. Hasilnya itu silahkan difoto, kemudian di japri. Tulis nama ya sama kelas.
Ya, ada yang tidak jelas soal, silahkan ditanyakan ke temannya atau mau dikonfirmasi sekarang tentang soalnya. Jangan sampai ada yang salah soal atau beda ini ya, beda pendengaran karena memang seperti itu dalam jaringan ini komunikasi kadang beda. Pak, Iya, Nomor 5 apa, Pak? bisa diulangi Pak yang nomor 4-nya. nomor 4 itu apa tadi soalnya nomor 4? Ada yang bisa baca tekan? Saya lupa. Yang otonomi daerah, Pak. Ya, Apa yang Anda ketahui apa? tentang otonomi daerah dan apa hal-hal yang tidak diotonomikan? Ya, dan hal-hal yang tidak diotonomikan kepada daerah artinya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Jadi ulang. Apa yang Anda ketahui tentang otonomi daerah dan hal-hal yang tidak diotonomikan kepada daerah? Apa yang Anda ketahui tentang otonomi daerah dan hal-hal yang tidak diotonomikan kepada daerah? Soal nomor 5. Apa tadi syarat apa? Syarat Jelaskan terbentuk. syarat-syarat terbentuknya negara. Ya, jelaskan syarat-syarat terbentuknya negara. Oke, Andi Mariana sudah masuk. Karena Andi Mariana sudah masuk, maka kita akhiri saja perkuliahan kita malam hari ini. Ya, jadi kita isi 3 kali kayaknya hari ini ya. Tadi kita kuliah, kita masuk juga. Tadi kemudian kita isi juga TS. Oke, silahkan dikerjakan sampai besok. Mudah-mudahan tidak memberatkan Anda. Silahkan dikerja. Jadi yang sakit, yang izin bisa juga mengerjakan ya. Kalian kasih soalnya. Maksimalnya besok jam 12 malam. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Thank you Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.